Salam dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita pada hari ini tetap semangat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam hidup kita. Apapun aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 14 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bahasa Batak hidup. Aidada si panghanon manang si inumun harajam ni di Batak. Hati gora dohot hadameon. Dohot las ni roha di bagai satur di perbadia. Ai mono dioloi ho Kristus di si. Di halomoho di batado ho jala argaho di colman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca nats ini tentu kita bisa mengetahui ada perdebatan yang hangat di jemaat Roma. Apa yang mereka perdebatkan bahwa itu adalah hal yang sepele. Mengapa dikatakan hal sepele? Karena itu adalah persoalan kebutuhan daging. Mereka menghubungkan kerajaan Allah dengan soal makanan dan minuman. Apa yang mereka makan, apakah makanan itu membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah atau tidak? Tentu tidak. Sebab dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa soal kerajaan Allah adalah bukan persoalan makanan dan minuman. Tetapi apakah soal kerajaan Allah itu? Persoalan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah apabila kehidupan kita, perilaku kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah kebenaran. Kita tidak bisa hidup dalam kebenaran hanya makan dan minum. Kita tidak bisa hidup benar di hadapan Allah hanya makan dan minum tanpa memiliki perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran itu adalah apabila perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran itu adalah bahwa pikiran kita, perasaan kita dan kelakuan kita semuanya adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Kebenaran itu juga adalah didasarkan kepada moral atau kesucian Allah sendiri, bukan didasarkan kepada kita, tetapi kebenaran itu adalah didasarkan kepada kehendak Allah, didasarkan kepada kesucian Allah. Bukan karena makanan dan minuman kita benar atau tidak, tetapi kita benar apabila kita berperilaku kalau kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang selanjutnya yang kita lihat adalah bahwa soal kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, bahwa damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, bahwa itu tidak bisa didapatkan oleh fasilitas materi dan hiburan dunia ini. Juga tidak ditopang atau dipengaruhi oleh apapun. Tetapi damai sejahtera dan sukacita ditopang dan dimateraikan oleh kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, damai sejahtera dan sukacita tidak bisa dipisahkan. Kita akan melihat bahwa dari damai sejahtera dan sukacita ini bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin bisa merasakan damai sejahtera tanpa hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa merasakan damai, sejahtera, dan sukacita
tanpa perlindungan dan pertolongan dengan Roh Kudus. Maka apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, seenak apapun yang kita makan, maka itu tidak akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Atau semuanya itu tidak akan memberikan sukacita bagi kita. Tetapi yang memberikan damai sejahtera dan sukacita adalah apabila bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itulah hal yang terpenting. Persoalan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perdebatan-perdebatan yang ada di Roma. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan makanan dan minuman tentang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu adalah bukan persoalan makanan dan minuman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi persoalan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Mari kita selalu mengingat bahwa tidak akan ada kebenaran bagi kita, tidak akan ada damai sejahtera bagi kita, tidak akan ada sukacita bagi kita tanpa Tuhan. Dan kita tidak akan bisa berdamai sejahtera, bersukacita oleh karena makanan dan minuman. Tetapi semuanya adalah karena Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang selanjutnya disampaikan, maka kita, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Marilah kita melayani dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita. Maka Tuhan akan berkenan bagi kita dan kita menghormati dan dihormati oleh orang lain. Rasul Paulus juga mau mengingatkan supaya jemaat yang ada di Roma mereka saling menghormati orang lain, tidak memvonis bahwa hanya makanannya yang benar. Tetapi mari semuanya saling menghormati satu dengan yang lain, walaupun bahwa itu tidak berkenan kita makan, tetapi kita menghormati satu dengan yang lain, sehingga kita berkenan kepada Allah dan kita mampu saling menghormati dan dihormati oleh orang lain di tengah-tengah dunia ini. Ingat, persoalan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.